Energi konvensional dan energi non-konvensional. Yang pertama, energi konvensional adalah energi yang diambil dari sumber yang hanya tersedia dalam jumlah terbatas. Di bumi ini tidak dapat terdiregenerasi. Sumber-sumber energi ini berakhir cepat atau lambat dan berbahaya bagi lingkungan. Energi konvensional sering disebut sebagai sumber daya energi tak terbarukan, berupa energi fosil sebagai sumber energi tak terbarukan suatu saat akan habis, dan diantaranya menunjukkan bahwa merupakan sumber energi yang tak terbentuk diantaranya. Yang pertama, minyak bumi. Menurut teori, minyak bumi berasal dari sisa-sisa binatang kecil dan tumbuhan yang hidup di laut jutaan tahun yang lalu, yang mengendap dan mendapat tekanan dari lempengan bumi, sehingga secara alami larut dan berubah menjadi minyak bumi. Yang kedua, batu bara. Batu bara adalah batuan sedimen yang berasal dari material organik yang memiliki kandungan utama berupa karbon, hidrogen, dan oksigen. Yang selanjutnya, kedua, energi non-konvensional. Energi non-konvensional bisa disebut sebagai sumber daya energi baru dan terbarukan, merupakan kategori energi non-fosil. Sumber energi terbarukan didefinisikan menjadi sumber energi yang dihasilkan dari sumber alami seperti matahari, angin, dan air. Juga dihasilkan berkali sumber, akan selalu tersedia dan tidak merugikan lingkungan. Berikut ini adalah termasuk sumber energi terbarukan. Yang pertama, biomasa. Biomasa adalah bahan organik yang dihasilkan melalui proses fotosintetik. Yang kedua adalah matahari. Matahari adalah tenaga surya dapat dimanfaatkan menjadi sumber energi yang menggunakan sel surya. Air yang mengalir atau jatuh bebas menabrak turbinakan, menyebabkan turbin bergerak dan menghasilkan tenaga mekanis panas bumi. Energi panas ini dihasilkan di dalam inti bumi. Apa itu batu bara? Batu bara secara garis besar terdiri dari zat organik, air, dan bahan mineral. Untuk menjadi batu bara, ada beberapa tahapan penting yang harus dilewati oleh batuan dasar pembentuknya. Tahapan penting tersebut yaitu tahapan pertama adalah terbentuknya gambut, yang merupakan proses mikrobial dan perubahan kimia, serta tahap berikutnya adalah proses-proses yang terdiri dari perubahan struktur kimia dan fisika. Pada endapan pembentukan batu bara, karena pengaruh suhu, tekanan, dan waktu, ada 6 parameter yang mengendalikan pembentukan batu bara, yaitu adanya sumber vegetasi, posisi muka air tanah, penurunan yang terjadi bersamaan dengan pengendapan. Penurunan yang terjadi setelah pengendapan, kendali lingkungan, geoteknik, endapan batu bara, dan lingkungan pengendapan terbentuknya batu bara. Model geologi untuk pengendapan batu bara menerapkan hubungan antara geodesi batu bara dan batuan sekitarnya baik secara vertikal maupun lateral pada suatu cekungan pengendapan dalam kurun waktu tertentu. Selanjutnya, proses pembentukan batu bara. Batu bara berasal dari tumbuhan yang disebabkan karena adanya proses-proses geologi. Kemudian berbentuk endapan batu bara yang dikenal sebagai sekarang ini jenis batu bara. Yang pertama adalah antrasit. Selanjutnya, yang kedua adalah bituminus. Yang ketiga subbituminus. Yang keempat, selanjutnya manfaat batu bara. Manfaat batu bara dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama adalah sumber tenaga pembangkit listrik. Yang kedua, menghasilkan produk gas. Yang ketiga, membantu memenuhi kebutuhan rumah tangga. Yang keempat, membantu industri produk baja. Yang kelima, bahan bakar dalam bentuk cair. Manfaat batu bara dalam industri. Yang pertama, mengandung produk industri aluminium. Yang selanjutnya, manfaat batu bara lainnya. Yang pertama, membantu industri semen. Yang kedua, membantu industri kertas. Migas. Apa itu migas? Minyak dan gas bumi merupakan sumber daya alam yang ditemukan tersimpan di bawah permukaan bumi. Ada yang berbentuk zat cair dan juga zat gas. Secara detail, minyak dan gas bumi terdapat di dalam pori-pori batuan pada suatu kolam di perut bumi. Pori-pori tersebut dinamakan reservoir. Fungsi dan peran sumber daya alam migas dalam pembangunan nasional. Migas jika diolah dengan baik akan dapat menghasilkan bahan bakar yang bernilai tinggi yang dapat diekspor ke luar negeri maupun digunakan rakyat Indonesia dalam kegiatan berekonomi. Dan proses pembentukan migas. Tahap terbentuknya migas sebenarnya terdiri dari beberapa teori yang didasari oleh penelitiannya masing-masing. Namun tidak semua teori dapat diterima oleh khalayak umum
terutama para ahli perminyakan. Panas bumi atau geotermal adalah sumber daya alam berupa air panas atau uap yang terbentuk di dalam reservoir bumi melalui pemanasan air bawah permukaan oleh batuan panas. Sistem panas bumi merupakan salah satu sistem yang terjadi dalam proses geologi yang berjalan dalam orde ratusan bahkan jutaan tahun yang dewasa ini membawa manfaat bagi manusia, baik dimanfaatkan dengan menjadikan manifestasi untuk pariwisata maupun pemanfaatannya untuk pertanian dan peternakan. Secara umum, pemanfaatan daerah panas bumi di Indonesia belum dilakukan secara maksimal. Padahal beberapa negara telah memanfaatkan panas bumi untuk sektor non-listrik, antara lain untuk pemanasan ruangan, pemanasan air, pemanasan rumah kaca, pengeringan hasil produk pertanian, pemanasan tanah, pengeringan kayu, dan kegiatan lainnya. Daerah Jawa Timur bagian selatan merupakan jalur vulkanik atau ring of fire dengan rentetan gunung api aktif yang berkesinambungan membentuk sistem panas bumi. Potensi panas bumi ini ditandai dengan adanya mata air panas, salah satunya adalah objek wisata air hangat Tirta Husada di daerah Pacitan. Salah satu pemanfaatan energi panas bumi adalah untuk menghasilkan energi listrik. Pemanfaatan energi panas bumi untuk pembangkit listrik secara garis besar dilakukan dengan cara melihat resource dari panas bumi tersebut. Jenis-jenis manifestasi permukaan: danau kawah atau asid, crater lake, fumarole, solfatara, tanah beruap, tanah hangat, mata air panas. Energi surya adalah energi yang berupa sinar dan panas dari matahari atau energi dalam bentuk panas dan cahaya yang dipancarkan oleh matahari. Didapat dengan mengubah energi panas surya melalui peralatan tertentu menjadi sumber daya dalam bentuk lain. Total energi yang diserap oleh atmosfer, lautan, dan daratan bumi sekitar 3.850.000.000 exajoule per tahun. Keuntungan-keuntungan ekonomi yang berlaku untuk global: 1. Perkembangan teknologi energi surya yang terjangkau, tidak habis, dan bersih akan memberikan keuntungan jangka panjang yang besar. 2. Meningkatkan keamanan energi negara-negara melalui pemanfaatan sumber energi yang sudah ada, tidak habis, dan tidak tergantung pada impor. 3. Meningkatkan kesinambungan, mengurangi polusi, mengurangi biaya mitigasi perubahan iklim, dan menjaga harga bahan bakar fosil tetap rendah dari sebelumnya. Teknologi surya dikategorikan secara umum menjadi dua: 1. Teknologi pasif dan teknologi aktif. Teknologi pasif tergantung pada cara penyerapan, konversi, dan penyaluran matahari. Teknologi aktif meliputi penggunaan panel fotovoltaik, pompa, dan kipas untuk mengubah energi surya ke bentuk yang berguna. Sumber daya alam lain dan disebut sebagai sisi permintaan. Apa saja pemanfaatan energi atau manfaat apa saja energi surya untuk kehidupan manusia? 1. Listrik tenaga surya. 2. Pemanas air tenaga surya. 3. Pemanas ruangan tenaga surya. 4. Pencahayaan tenaga surya. 5. Pengisi daya tenaga surya. 1. Tersedia bebas. Kedua, energi surya merupakan sumber energi yang ramah lingkungan. Ketiga, tanpa polusi. Keempat, dapat dibangun di daerah terpencil karena tidak memerlukan transmisi. Kelebihan pasti ada kelemahan. Kelemahan energi surya: 1. Secara umum membutuhkan investasi awal yang besar atau mahal. Kedua, untuk mencapai efisiensi rata-rata yang tinggi, pada umumnya tipe sel surya memerlukan permukaan areal yang luas. Berbicara tentang energi, ada satu jenis energi yang sedang menjadi pembicaraan hangat beberapa tahun terakhir, yaitu energi bersih atau clean energy. Clean energy adalah energi yang berasal dari sumber daya yang dapat diperbarui dan menimbulkan nol emisi atau zero emission yang tidak menciptakan polusi pada udara ketika digunakan. Kata kunci yang perlu diingat jika berbicara mengenai clean energy adalah zero emission dan renewable.
Sumber daya yang termasuk dalam clean energy ini adalah angin, air, surya, biomasa, dan panas bumi. Clean energy memberikan beberapa manfaat kepada lingkungan dan ekonomi. Karena clean energy memproduksi nol emisi, maka lingkungan pun akan semakin bebas polusi dan berdampak besar bagi kesehatan masyarakat dan juga keberlangsungan bumi secara umum. Lebih dari itu, clean energy juga merupakan energi yang dapat diperbarui dengan sendirinya sehingga negara tidak perlu mengimpor energi konvensional seperti migas dan batu bara, sehingga uang tersebut dapat dialokasikan ke sektor-sektor yang memerlukannya. Karena maraknya penggunaan energi konvensional seperti batu bara dan migas yang menimbulkan banyaknya emisi karbon, menggunakan clean energy pun sudah selayaknya juga kita manfaatkan. Indonesia sendiri sudah mengambil langkah menuju transisi ke penggunaan clean energy. Pada 6 November 2021, Indonesia bergabung dengan Clean Energy Demand Initiative, yaitu sebuah inisiatif dari pemerintah Amerika Serikat yang bersedia melakukan investasi di sektor energi bersih. Indonesia berkomitmen untuk mengatasi isu terkait akses energi, smart and clean technology, dan pembiayaan di sektor energi sebagai langkah-langkah dalam mendukung pencapaian target Paris Agreement, yaitu penurunan emisi gas rumah kaca sesuai dengan Nationally Determined Contribution atau NDC pada tahun 2030 sebesar 29% dengan kemampuan sendiri dan 41% dengan bantuan internasional. Hal tersebut dikemukakan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Arifin Tasrif pada peluncuran HSBC Energy Transition Project di Indonesia pada tanggal 10 Agustus 2021. Sebagai tambahan, Indonesia juga menargetkan pencapaian net zero emission di tahun 2060 atau lebih cepat dengan dukungan internasional. Saat ini, bauran EBT atau energi baru terbarukan baru mencapai 11,2%, masih berada di bawah target bauran EBT tahun 2025 sebesar 23%. Potensi EBT yang mencapai lebih dari 400 gigawatt baru dimanfaat sebesar 10 gigawatt. Pada Grand Strategy Energi Indonesia, Kementerian SDM memetakan rencana penambahan kapasitas pembangkit EBT sebesar 38 gigawatt hingga tahun 2035. Menurut Arifin Tasrif, selaku Menteri ESDM, untuk mencapai target tersebut, pemerintah memprioritaskan pengembangan energi surya karena biaya investasi yang sekarang semakin kompetitif, semakin murah, dan pelaksanaannya bisa lebih cepat, dan memiliki sumber daya yang cukup banyak. Saat ini, pengembangan pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS pun bertumbuh pada 3 program yang tengah berjalan, yakni PLTS rooftop, PLTS skala besar di area bekas tambang dan lahan non-produktif, serta PLTS terapung. Lebih dari itu, pembangkit listrik lain seperti pembangkit listrik tenaga panas bumi dan air juga akan ditingkatkan menuju tujuan akhir net zero emission. Dunia sendiri sudah lebih dari 2 tahun melawan wabah COVID-19. Dengan adanya wabah ini, sumber-sumber energi seperti migas dan batu bara pun mengalami penurunan. Walaupun begitu, sumber daya bersih tidak hanya bertahan dengan baik, tetapi juga menunjukkan peningkatan dalam pandemi ini. Pembangkit listrik menggunakan clean energy, terutama angin, surya, dan air, mengalami peningkatan yang cukup baik pada tahun 2020 lalu. Sejalan juga dengan tujuan PBB nomor 7 tentang energi yang terjangkau dan bersih, banyak negara yang telah mengalami peningkatan dalam penggunaan energi bersih dan penurunan dalam jumlah emisi karbon, terutama di negara-negara Eropa seperti Swedia, Norwegia, dan juga Denmark. Transisi ke energi bersih pun memiliki beberapa kendala seperti ekonomi, kebijakan, dan infrastruktur penangkap energi itu sendiri. Pembangunan infrastruktur dan pengembangan sumber energi bersih membutuhkan biaya yang cukup besar, sehingga tidak mudah bagi negara-negara dengan ekonomi yang rendah untuk ikut serta dalam peningkatan penggunaan energi bersih. Tidak hanya itu, negara maju pun dapat kesulitan dalam pengembangan penggunaan energi bersih, sehingga dapat menghambat lajunya. Hambatan lain pun dapat terjadi karena kita telah menggunakan bahan bakar fosil dalam banyak sekali sektor kehidupan kita. Menurut Renewable Energy Policy Network for the 21st Century, selama periode 2009 hingga 2019, bahan bakar fosil menduduki tingkat tertinggi dalam bauran penggunaan energi dengan nilai 80%, dibanding dengan energi bersih dengan nilai 8% pada tahun 2009 dan 11% pada tahun 2019. Maka dari itu, kita belum bisa dengan sepenuhnya mencapai net zero emission, terutama dalam sektor transportasi, bangunan, dan lain-lain, karena ketergantungan kita dalam penggunaan energi konvensional.